Jadi ini Pak, jadi untuk wilayah PPU ini khususnya PPU panjangan Penajam Pasar Utara, khususnya Babulu lah yang paling luas Desa Labangka ini. Jadi kalau untuk Penajam sendiri, Petung, Sesulu, Waru, Api-Api itu terbilang sempit. Jadi kalau untuk wilayah Babulu, Labangka terluas masih yang lahan kosongnya seperti itu. Apalagi menuju ke arah pantai. Memang ini tidak tercantum Pak RT ya, tidak tercantum di wilayah IKN. Ya, tidak tercantum di wilayah IKN, di luar. Pak RT ya. Di luar, betul. Di luar. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk Kecamatan Babulu sendiri, Desa Labangka lah yang terluas. Terus apa lagi Pak? Ya. Selebihnya apa lagi? Kalau artinya prospeknya, ya artinya ya boleh dilihat sendiri dari segi jalan utama itu sampai laut itu sangat dekat sekali seperti itu. Ya. Berapa itu kira-kira Pak? Pernah diukur nggak? Kurang lebih sekitar 1,9 lah, nggak sampai 2 kilo. Sampai ke lautnya dari jalan nasional. Itu kalau diratain gampang nggak itu Pak? Gampang sekali karena sudah ini banyak bukit ya. Banyak bukit-bukit di situ. Selain itu ya tidak terbilang artinya terlalu bukit lah, gunung artinya masih dataran. Dan kalau tanah itu di atasnya berapa persen Pak RT tumbuh-tumbuhan sawitnya yang sudah produksi? Kalau untuk sawit sendiri di situ terbilang masih sedikit. Enggak, yang di tanah 5 hektar ini ada kurang lebih sekitar 200-an hektar saja. Hektar ya. Ya, artinya dari 5 hektar, kalau 2 hektar itu berapa persentase Pak Eko ya? Kalau 1000 hektar, kalau 460% gitu ya? Di situ ada pertanian, ada ini perkebunan pisang, sawit. Di tanah ini ya? Iya. Iya, buah-buahan termasuk. Ada termasuk durian, cempedak, ada semua di situ. Ada ya? Ada. Oh, iya. Ada di situ. Artinya bukan tanah lahan kosong bukan ya? Bukan. Ada tumbuhannya. Ada tanam-tumbuhan. Ya, ada yang sebekas diambil tambang, ambil pasir. Bahkan kalau saya lihat di bagian belakang itu Pak RT ya, itu sudah ada jalan listrik ya? Ada. Listrik. Sudah ada. Jadi tidak ada bagus sudah ya? Bagus, sangat bagus sekali. Jadi memang juga didukung oleh akses jalan pemerintah yang buat kemarin. Itu termasuk kalau nggak salah kalau ayaninya KM 3839 ya? Kurang lebih. Enggak kan itu kan api-api itu kan 3637. Ya. Berarti 3839. Artiannya kalau dari KM 1 Pelabuhan Peri berarti 39 KM 3839 KM ya? 41 41 ya? 41. 41. Oh iya. Di 41. Sampai titik akhir tanahnya Iya. berarti. Ya. Kalau titik awal berarti kan itu kan berdampingan dengan Raffi Ahmad kan? Iya. Tanah Raffi Ahmad ini yang sudah diratakan kan? Betul. Kalau dengan wisata api-api itu kan 1 KM aja. 1 km. Wisata api-api ya. Bisa dicek di Google wisata api-api ya kan bisa. Bisa. Nantinya kalau di tim Pak Eko maupun dari tim Bayer di Jakarta tinggal buka wisata api-api. Ya, wisata api-api bisa kelihatan Pak. Iya. Berapa kilo jaraknya? 1 kilo. 1 kilo. Harus Oke. mesin tapi ya. Jangan kualik ya. Ya, yang disebut Sebelah kiri. Yang disebut KM1 itu adalah Pelabuhan Peri kan? Iya, betul. Satu arah ke Banjarmasin. Jadi bisa dibuka Pak. Jadi Arah dibuka. ke Banjarmasin berarti 3839 ya kan? Bisa dibuka nanti dilihat. Jadi itu Pak Eko kalau kita lihat dari Jalan Ayani dari ketinggian tanahnya Raffi Ahmad itu laut itu terbentang kelihatan. Iya Pak RT ya? Iya, betul. Laut kelihatan. Jadi bahkan itu bisa dicek di Google Map itu dari Ayani yang dimaksud tadi kata Pak RT 1,9 mungkin saya yang bisa menambahin itu anggap aja 2 km 200 lebih kalau kurang nggak jauh. Jadi anggap perselisihan antara ya nggak mungkin jauh Pak RT ya. Karena saya coba nanti bisa Pak Eko itu bisa di track dari street bisa. Bisa. Tadi kan mungkin ambil titik ya tadi. Iya. Ambil titik. Enggak karena dia ayat itu bisa. Jadi pertanyaannya begini, tanah yang panjenengan tawarkan itu nilai positifnya apa? Kenapa investor harus
membeli tanah yang sampean miliki itu? Kenapa? Ya satu pertama di sini setelah kita ketahui Pak Eko yang jelas di luar IKN Ya. depannya itu prospeknya bikin properti maupun semacam kita bikin kawasan kota mandiri dan sebagainya. Contohnya kayak di Surabaya tuh kayak Grand Graha Family, bikin nanti di situ semacam mall, apartemen, apa-apa itu pasti keluar izinnya karena ini di luar IKN. Dan seluas ini nanti kalau sudah pembangunan ibu kota, saya pernah bebaskan tanah di Banjarmasin, kurang lebih kisarannya 5 tahun, bisa dibuka di Google tahun berapa pembebasan lahan untuk bandara internasional Banjarmasin. Itu kisaran 5 tahun dari harga tanah 3.000 sekarang sudah 1 juta. Bayangkan kalau ibu kota itu dari kita membebaskan 100 sampai 200 ribu sampai sekarang, kalau 10 tahun ke depan itu pasti 1.500.000 per meternya. Itu satu. Dan nanti itu bisa dibikin pila-pila kalau ada wisatawan mancanegara, karena itu laut. Betul. Laut jelas. Jadi kalau bikin perhotelan, terus bikin semacam di dalamnya apa namanya ya, semacam kayak Mall, semacam nanti dibikin apa tempat wisata itu, semacam ini loh, kayak kalau bahasa di luar negeri itu bungalau lah. Kalaunya di sini villa, Indonesia itu villa, nggak ada bungalau, karena bungalau itu selalu luas, pribadi nah sifatnya kan. Jadi kalau memang toh mau dibikin wira swasta bungalau, oh misalnya contohnya Abdul Bakri mau bilannya 5 hektar, itu bisa 10 juta nanti semeternya. Jelas. Kayak orang pengusaha Jakarta itu kan Akses jalannya kan dekat, Pak. Akses jalannya kan jalan apa? karena Jalan nasionalnya kan masuk sangat dekat sekali. Karena kalau sepengetahuan kita ya, namanya tanah ini, saya berprinsip kalau kata orang Islam tuh Allah bikin tanah sekali. Kalau bahasa Nasrani, Tuhan bikin tanah itu sekali. Manusia hari-hari lahir ke muka bumi kan. Jadi tanah tidak ada ruginya. Karena saya mulai 17 tahun membelikan lahan, yang saya beli percaya tidak percaya ketika BHN 6 juta per hektar di Samsudin Nur itu tahun 2010. Sekarang itu 100.000, berarti 1 miliar. 6 juta jadi 1 miliar per 1 tahun, cukup berapa? 12 tahun. Coba bayangkan. Jadi bukan kita jual cerita, jual jamu, enggak. Itu nyata lah. Tapi yang menguntungkan ini di mana kota yang berkembang, bukan kota yang sudah jalan. Oke, 1 menit Pak. Ya. Jadi alasan yang paling kuat kenapa kita harus membeli tanah sampean apa? 1 menit. Untuk lahannya sendiri. Nah, sementara gini Pak, untuk lahan itu kan, ya siapa yang disampaikan Pak Haji tadi memang sangat-sangat prospek satu. Yang kedua, lahannya artinya tidak memakan biaya kos terlalu banyak untuk perataan seperti apa, karena kontur tanahnya juga bagus di situ. Oke. Terus apa lagi? Nah, selain itu, ini untuk saat ini untuk semua peminat itu luar biasa antusias, banyak datang ke situ Pak. Oke. Ya, yang sekarang ini menggebu-gebu sudah ingin memiliki. Makanya Jarak pantai dengan jalan provinsi? kurang lebih 19. Oke, terima kasih Pak RT. Iya.